Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan melakukan tugas presentasi. Yang pertama dimulai dari perkenalan kelompok. Pertama saya Raffi Fatoni dengan NPM 3 digit terakhir 104. Saya Amdia Zaid Nasution dengan NPM terakhir 095. Saya Muhammad Chelsea Kaisandana dengan NPM terakhir 171. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan tema simulasi Q dan prioritas GeForce Cloud Gaming. Program ini merupakan program yang mensimulasikan kinerja sederhana dari sebuah platform cloud gaming terkenal, yaitu GeForce Now. Nah, sebelumnya, apa itu cloud gaming? Jadi, cloud gaming adalah teknologi yang memungkinkan pemain memainkan game melalui internet tanpa perlu mengunduh atau menginstal game di perangkat lokal. Game dijalankan di server jarak jauh, sementara pemain hanya memerlukan koneksi internet yang cukup stabil untuk mengalirkan video dari game yang mengirimkan input ke server. Dengan teknologi ini, gamer tidak lagi dibatasi oleh spesifikasi perangkat keras atau keterbatasan ruang penyimpanan, menciptakan pengalaman gaming yang praktis dan fleksibel. Lalu di sini ada latar belakang studi kasus, yaitu karena cloud gaming adalah layanan di mana pengguna bisa bermain game tanpa perlu perangkat keras yang kuat, maka semua proses berat dilakukan di server atau cloud, dan pemain hanya mengaksesnya melalui jaringan. Dan juga karena sumber daya servernya terbatas, oleh karena itu dibuat sistem prioritas dan sistem waiting yang membuat batasan seberapa banyak pemain dapat masuk ke dalam server di saat yang bersamaan. Lalu dari latar belakang studi kasus tersebut, muncul kebutuhan sistem yang bisa mengatur antrian pengguna berdasarkan status account, yang dimana statusnya premium atau free. Lalu, sistem yang bisa menjalankan sesi bermain secara terbatas karena kapasitas server tiap game tak terbatas. Lalu, sistem yang bisa menghapus sesi pemain yang sudah selesai bermain secara otomatis. Berikutnya, menampilkan status pengguna aktif secara real time, lalu menyimpan riwayat sesi yang sudah selesai. Lalu, dari latar belakang studi kasus tersebut, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengatur prioritas user agar premium mendapat giliran lebih dulu. Lalu yang kedua, bagaimana menjaga agar kapasitas server per game tidak terlampau. Yang ketiga, ada bagaimana menghapus pemain otomatis setelah sesi selesai. Yang keempat, bagaimana menampilkan status sistem secara paralel sambil user lain bermain. Lalu yang kelima, bagaimana menampilkan dan menyimpan riwayat sesi pemain yang telah selesai. Berikutnya ada beberapa tujuan program. Yang pertama, mensimulasikan antrean pengguna berdasarkan status akun. Yang kedua, menjalankan sesi bermain dengan batas jumlah pemain per game. Yang ketiga, mengatur waktu bermain secara otomatis, yakni berdasarkan status akunnya, yaitu premium atau free. Lalu menampilkan kondisi sistem secara periodik. Yang terakhir, menyimpan riwayat sesi pemain yang sudah selesai. Nah, di sini materi yang digunakan dalam program ini ada 3. Yang pertama ada Q, yang kedua ada link list, lalu yang ketiga ada stack. Nah, kemudian untuk penjelasan materinya, yang pertama ada Q. Jadi Q itu artinya yang pertama masuk, maka yang pertama juga akan keluar, atau konsep first in, first out. Jadi Q digunakan ketika mendeklarasikan dua antrian, yaitu premium dan free. Kemudian menambahkan ke dalam antrian menggunakan sintak push. Kemudian mengambil dari antrian menggunakan sintak front and pop, dan mengecek apakah antrian kosong menggunakan sintaks empty.
Kemudian yang kedua ada linked list. Jadi linked list adalah struktur yang dapat menyimpan data mirip dengan array tapi lebih fleksibel. Jadi linked list digunakan ketika membuat data pemain, menambah node ke dalam linked listnya, kemudian menghapus node dari linked list dan menelusuri linked list ataupun traversal linked list. Yang ketiga stack. Jadi stack adalah konsep di mana orang yang terakhir masuk maka yang akan pertama keluar, atau dalam ini biasa disebut last in first out, di mana linked list ini digunakan dalam menyimpan history, menambah ke dalam stack menggunakan fungsi push, menggunakan sintak push, mengambil data dari stack, sintak stop dan pop, dan mengecek apakah stacknya sudah kosong menggunakan fungsi empty. Kemudian kita masuk ke dalam alur kerja program. Pertama, alur kerjanya itu user menginputkan data pemain, baik itu nama, plan-nya, free ataupun premium. Kemudian data yang sudah diinputkan disimpan ke dalam queue yang sesuai melalui fungsi add user. Kedua, setelah menginputkan data pemain, maka user akan diminta untuk memencet ataupun menekan tombol enter untuk memulai simulasi dan menjalankan fungsi run session untuk memproses pemain dan fungsi monitor. Nah, fungsi monitor ini itu fungsinya untuk menampilkan data pemain setiap 5 detik sekali. Ya, setelahnya yang ketiga, setelah enter ditekan, maka program ini akan otomatis memulai simulasi dengan menjalankan fungsi monitor yang berfungsi untuk mengambil user dari fungsi start user. Nah, start user ini fungsinya adalah memindahkan user ke dalam linked list aktif. Linked list aktif ini adalah linked list yang menyimpan user yang sedang aktif bermain, menentukan lama bermain user, dan setelah waktunya habis maka akan memanggil fungsi auto remove yang akan menghapus user dari linked list aktif tadi dan memasukkannya ke dalam stack riwayat. Nah, yang keempat, setelah semua user selesai bermain ataupun waktunya habis, maka fungsi main tadi, fungsi main ini akan menampilkan daftar pemain dari stack history. Masuklah kita ke gambaran singkatnya saja mengenai keseluruhan code. Pertama ada header. Header sendiri itu berisi library yang nantinya akan dapat memanggil sintak-sintak khusus yang dapat membantu dalam melakukan simulasi. Kedua ada struct and variable global. Jadi bagian ini itu adalah bagian yang keseluruhannya berisi inisialisasi dari variabel global yang nanti akan digunakan dalam simulasi. Kemudian fungsi add user, fungsi ini berguna dalam menambahkan data pengguna baru ke dalam antrian linked list berdasarkan status akunnya, yaitu premium ataupun free account. Fungsi ini yang keempat ada fungsi auto remove. Jadi fungsi ini itu berguna dalam menghapus pemain dari daftar aktif yang ada di linked list dan secara otomatis setelah waktu pemain itu habis. Oke, sekarang yang kelima, fungsi start user, yang mana fungsi ini berguna kan suatu pemain dari antrian dan menambahkannya ke daftar pemain aktif, yaitu linked list. Selanjutnya yaitu fungsi run session, yang mana fungsi ini berguna dalam menjalankan sesi seluruh pemain secara berurutan dari antrian premium dan free. Lalu untuk fungsi monitor, fungsi ini berguna dalam menampilkan kondisi sistem secara periodik pemain aktif setiap 5 detik. Selanjutnya yaitu fungsi main, yang mana fungsi ini adalah fungsi yang menjadi pengontrol utama seluruh simulasi yang telah dijelaskan.
Lalu untuk simulasi inputannya, maksimum player sama dengan 6. Ini user 1, username-nya Raffi, plan-nya free, game-nya Genshin Impact. Kemudian user 2, username-nya Hamdi, plan-nya premium, game-nya Genshin Impact. Kemudian user 3, username-nya Chelsea, plan-nya free, game-nya GTA 5. Lalu untuk usernya 4, username-nya Fajar, plan premium, gamenya GTA 5. User 5, username-nya Ricky, plan premium, gamenya Genshin Impact. Kemudian user 6, username-nya Arfandi, plan premium, dan gamenya Genshin Impact. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan code langsung di code editornya. Nanti kita akan membahas mengenai fungsinya ini gunanya apa saja, sintaks ini gunanya apa saja, dan cara kerja programnya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke dalam kode editornya menggunakan VS Code. Pada kali ini kita akan mengeran file ataupun simulasi yang telah kami kerjakan. Nah, masukkan jumlah user. Kita buat saja 6. Terus nama user pertama itu Raffi. Plannya 2 ataupun free. Terus gamenya nomor 2. Oke, nomor 2 nama usernya itu Hamdi. Plannya 1 ya. Masukkan gamenya itu 2. Nah, yang ketiga nama usernya Chelsea. Plannya free, gamenya itu nomor 4 ya. Nah, terus yang keempat itu ada Fajar. Usernya Fajar. Terus plannya premium. Terus gamenya nomor 4. Terus Ricky premium, dan gamenya itu nomor 2. Terakhir itu ada Arfandi premium, dan gamenya nomor 2. Nah, kemudian kita pencet enter untuk memulai simulasi. Nah, kemudian program akan memulai simulasi dengan menampilkan siapa aja pemain yang akan langsung memulai gamenya ataupun masuk ke dalam game. Didapat di situ ada Arfandi memulai bermain Genshin Impact, ada Chelsea, kemudian menampilkan status Hamdi Premium memulai game Genshin Impact, terus ada selanjutnya, kemudian menampilkan status lagi, kemudian menampilkan pemain yang telah selesai dan slotnya yang terisi ataupun slot yang berkurang ketika pemain telah selesai bermain game. Kemudian yang terakhir sampai status saat ini hingga tidak ada pemain lagi yang bermain di dalam game. Kemudian setelah itu menampilkan history siapa saja dan game apa saja dan plan apa saja yang mereka mainkan sebelumnya, dan cetak simulasi selesai. Maka simulasinya selesai. Nah, sekarang kita akan membahas cara kerja code-nya. Silakan kepada Raffi. Baik, di sini yang pertama ada header yang dimana berisi beberapa library. Yang pertama ada include IOStream yang digunakan agar program dapat menampilkan teks ke layar atau output dan menerima input dari pengguna. Lalu ada include queue yang dimana menyediakan struktur antrean atau queue untuk mengatur urutan pemain yang menunggu giliran bermain. Lalu ada stack yang mana menyediakan
menggunakan struktur tumpukan atau stack untuk menyimpan data pemain yang sudah selesai bermain. Lalu ada string yang dimana digunakan agar program bisa menyimpan dan memproses teks seperti nama pemain dan nama game, username atau game. Lalu ada include vector yang dimana di sini menyediakan list dinamis untuk menampung daftar game yang bisa dipilih pemain. Lalu include map digunakan untuk mencatat jumlah pemain aktif di setiap game. Lalu include thread dan chrono digunakan untuk membuat proses paralel, auto multithreading, dan memberikan waktu jeda selama permainan berlangsung. Lalu ada mutex yang digunakan untuk mengamankan data saat beberapa thread berjalan bersamaan agar tidak saling bentrok atau tidak terjadi race condition. Lalu ada using namespace yang dimana untuk memudahkan penulisan. Lalu berikutnya ada struct dan variabel yang dimana terdapat dua struktur utama. Yang pertama ada struct game session dan kedua ada node. Yang dimana game session ini digunakan untuk menyimpan informasi pemain seperti username, terus game dan statusnya. Lalu ada node yang digunakan untuk membuat linked list, yaitu daftar pemain yang sedang aktif bermain. Tiap node berisi satu data game session dan pointer ke pemain berikutnya. Lalu ada queue game session dan start game session dan map string. Di sini di queue game session ada premium key dan free queue yang dimana antrian di itu antrian pemain berdasarkan status account yang dimana pemain premium memiliki prioritas yang lebih tinggi. Lalu ada active head yang dimana sebagai penanda awal dari daftar pemain aktif yang sedang bermain. Lalu ada null yang berarti tidak ada pemain yang aktif. Lalu history yang dimana history ini adalah tumpukan untuk menyimpan data pemain yang sudah selesai bermain. Ya, di situ adalah start game session yang history tadi. Lalu di map string integer active count yang dimana ini adalah pencatat jumlah pemain aktif per game. Lalu ada mutex yang di sini dia sebagai global untuk mengamankan akses ke struktur data bersama ketika ada ketika ada thread paralel, yaitu untuk mencegah race condition. Lalu ada integer max player sama dengan 3 yang dimana jika diinputkan max playernya sama dengan 3, yaitu batas jumlah pemain aktif per game itu adalah 3. Lalu game list ada daftar game yang bisa dipilih. Yang di sini ada Valorant, Genshin Impact, Fortnite, GTA 5 dan Apex Legends. Kemudian ada fungsi add user. Fungsi tambah user. Di sini fungsi add user berfungsi sebagai menambahkan data pemain ke antrian sesuai dengan status akunnya, yaitu premium atau free. Pemain yang belum masuk bermain hanya bisa masuk ke daftar tunggu terlebih dahulu. Lalu di baris game session yang di dalamnya ada name, game, dan status. Baris ini membuat sebuah data bernama S dari type game session yang menyimpan nama, game, dan status pemain.
Terus di baris yang status premium, tanda tanya premium queue atau free queue, lalu push S. Baris ini menentukan ke antrian mana pemain akan masuk. Jika status pemain adalah premium, maka data dimasukkan ke antrian premium. Jika bukan, maka dimasukkan ke antrian free. Terus di baris see out, baris ini untuk menampilkan konfirmasi di konsol. Tujuannya agar pengguna tahu bahwa data mereka sudah berhasil dimasukkan ke dalam antrian. Baik, berikutnya. Oke, jadi yang sekarang fungsi auto remove. Yang mana fungsi ini untuk menghapus pemain dari daftar aktif timnas secara otomatis setelah slot itu bermain habis. Dan thread ini tidur selama durasi detik sehingga menunggu waktu bermain user selama tidak memegang teks, jadi tidak menghalangi operasi lain. Lalu untuk log buat teks log MTX-nya, ketika waktu habis segera mengambil log agar modifikasi ke struktur bersama aman. Lalu untuk node sampai nol, mulai traversal dari kepala link list menyimpan previous node. Untuk while itu ya loop traversalnya maju terus sampai menemukan node dengan username yang sama atau sampai t sama dengan 0, listnya habis. Caranya di sini perulangan setiap iterasi memeriksa kondisi t, apakah masih node dan apakah t itu data username atau tidak username. Jika tidak, maka simpan di t, di p lalu dilanjutkan. Lalu jika kembali tidak ditemukan, maka fungsinya keluar. Lalu jika ada previous P, dengan 0, maka previous next dilewatkan ke node setelah C. Jika P sama dengan 0, berarti T adalah kepala activate. Jadi update activate ke T next. Lalu aktif akunnya, kurangi counter pemain aktif untuk game terkait. Restore session ke stack riwayatnya, tampilkan pesan selesai. Delete yaitu bebaskan memori node yang dihapus karena dibuat dengan new. Lalu untuk fungsi start user, yakni untuk menjalankan satu pemain dari antrian dan menambahkan ke daftar pemain aktif, yakni penjelasannya di sini mengambil log agar pemeriksaan dan penambahan ke active list atomic ada interleaving dari set lain. Kondisinya jika active count player yaitu game penuh akan menampilkan pesan kembalikan ke user ke antrian yang premium queue dan atau free queue. Kemudian kembali keluar fungsi tanpa solusi. Ya, ini mencegah overflow slot. Nantinya di sini membuat node baru untuk link list data sama dengan next sama yang mana list kosong sampai data perulangan di sini ya akan menampilkan status itunya memilih durasi
Kalau premium 15 detik, kalau free 10 detik. Untuk street, ini S waktu lalu detect. Street berjalan independen, main harus joinnya. Caranya di sini node dialokasikan dengan new sehingga harus delete saat sesi selesai, yang dilakukan di auto remove. Semua perubahan ke active head dan active on dibungkus lock guard sehingga aman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi run session. Jadi secara garis besar fungsi run session ini gunanya itu kayak menjalankan sesi bermain dari setiap pemain ataupun keseluruhan pemain berurutan dari premium ke free. Misal kita ada plan free-nya 2, terus premiumnya 1. Nah, premium yang free ini masuk duluan ataupun ngantri duluan, terus yang free ini ngantri duluan, terus yang premium ngantri terakhir, maka yang diutamakan ataupun yang diprioritaskan maka adalah antrian yang premium. Yang premium berarti premium akan mendapatkan sesi terlebih dahulu daripada si free usernya. Nah, di dalam fungsi run session ini ada loop while yang berguna akan mengulang selama itu agar memproses seluruh antrean ini sampai kayak tidak ada lagi isinya ataupun sampai menghabiskan sesi bermain setiap user ya. Nah, di sini ada while bacanya itu ketika premiumnya itu nggak kosong ataupun ketika free-nya itu nggak kosong, maka kita buat ataupun kita deklarasikan yang pertama itu game session S yang berguna untuk menampung sesi yang sudah dideklarasikan menggunakan fungsi sebelumnya. Nah, kemudian kita periksa apakah si premiumnya ini tuh nggak kosong apa enggak. Periksa apakah premiumnya itu nggak kosong ataupun iya premiumnya itu nggak kosong. Nah, kalau nggak kosong maka eh, kita ambil premiumnya dulu menggunakan fungsi pron, terus kita keluarkan setelah diambil kemudian kita keluarkan lagi. Nah, jika premiumnya ini kosong maka kita menggunakan else if, yakni periksa apakah yang free-nya itu tidak berisi ataupun tidak kosong. Jika berisi maka ambil yang free-nya, karena yang premiumnya tadi kosong, maka kita ambil yang free-nya sekarang menggunakan sintaks pron, dan kemudian kita keluarkan menggunakan sintaks pop. Nah, ketika tidak dua-duanya ataupun sudah kosong dua-duanya, maka loopnya ini akan maka langsung diberhentikan game sessionnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan logika if-nya, else if-nya, nah dilanjut dengan memanggil fungsi start user. Jadi fungsi start user ini itu berguna untuk memulai sesi yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya. Nah, kemudian ada line distrate sleep for chrono second 2, atau kita membuat jeda antar pemanggilan start user itu senilai 2 detik saja. Nah, setelah berulang sampai kosong, maka otomatis run session-nya ini akan berakhir. Nah, kemudian kita masuk ke void ataupun fungsi monitor yang berfungsi dalam menampilkan kondisi sistem secara periodik ataupun menampilkan status pemain aktif setiap 5 detik sekali. Nah, yang pertama itu sama pakai menggunakan loop while. Di sini kondisinya ketika benar ataupun true, maka kita buat jaraknya itu 5 detik menggunakan distrate sleep for chrono second 5 ataupun 5 detik. Nah, kemudian
kita menggunakan fungsi mutex yang berfungsi untuk tampilannya itu agar tetap konsisten. Nah, kemudian kita tampilkan status saat ini. Sebelum itu, setelahnya kita periksa apakah sekarang ini itu link listnya itu tidak kosong. Maksudnya ya tidak, link listnya itu kosong. Nah, kalau link listnya itu kosong atau activate-nya itu kosong, maka tampilkan tidak ada pemain aktif. Kalau tidak kosong, maka kita telusuri link list menggunakan node T sama dengan activate. Jadi node yang sesudahnya kita buat menjadi kepalanya. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan loop while yang berfungsi untuk mentraversalkan link listnya dan menampilkan data dari user yang sedang bermain saat ini. Nah, itu pertama tampilkan nama dari user, kemudian tampilkan statusnya premium atau free, kemudian tampilkan nama game yang sedang dimainkan. Kemudian setelah itu kita buat T-nya itu menjadi, ataupun kita hubungkan T-nya itu ke link list selanjutnya. Nah, setelah keluar dari loopnya, maka tampilkan kayak pembatas gitu. Nah, setelah ditampilkan pembatas, kita cek lagi apakah si list premiumnya ini tuh udah kosong dan si free-nya juga kosong, dan juga apakah dan periksa jika kepala link listnya itu sudah kosong. Nah, jika semuanya sudah kosong, baik itu premium dan free, dan juga head link listnya itu sudah kosong, maka kita bisa memberhentikan programnya ataupun memberhentikan si fungsinya. Nah, setelah kita membahas semua fungsi-fungsi tadi, maka kita masuk ke dalam fungsi utama ataupun fungsi main. Nah, fungsi main itu jadi fungsi gunanya itu sebagai mengontrol semua fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya, ataupun sebagai pengontrol utama simulasi. Nah, di main ini pertama kita itu mencetak headernya untuk ini itu program apa, yaitu simulasi GeForce Now. Nah, kemudian kita deklarasikan jumlah maksimal player ataupun user. Kita buat tadi 6. Kemudian masukkan maksimal berapa 6. Kemudian kita lakukan loop for loop for ini gunanya untuk memasukkan data user sebanyak jumlah batas pemain maksimal. Misal tadi 6, maka loop akan mengulang sebanyak 6 kali. Nah, di dalam loopnya ini ada string nama, status, dan game, atau menampung nama, statusnya premium atau free, dan nama gamenya. Kemudian ada integer plan untuk konversi status dari premium menjadi 1 dan free menjadi 2. Kemudian game choice, karena game choice-nya itu ada 5 game, maka di sini game choice ini berfungsi untuk menampung angka 1 sampai 5. Kemudian tampilkan user ke i+1. Kemudian kenapa i+1? Karena i-nya dimulai dari 0, jadi kita tidak mau menampilkan user pertama itu sebagai 0, maka kita buat i+1. Kemudian kita masukkan nama usernya, kemudian kita pilih plannya, premium atau free. Kemudian di sini ada jika status
Jika plannya sama dengan 1, maka dia itu premium. Jika tidak, maka plannya itu free. Maka status itu akan berisi plannya, baik itu free ataupun premium. Jadi status ini berfungsi untuk menampilkan si string premium ataupun free-nya nanti. Nah, kemudian kita tampilkan pilih gamenya. Nah, pilih gamenya tadi ada 5, yaitu ada pertama ada Valorant, Genshin Impact, dan lain-lain. Kita masukkan pilihan 1 sampai 5 seperti yang tadi juga, COD J+1. Kemudian kita tampilkan game list. Tadi sudah menggunakan string, disimpan menggunakan string. Kemudian kita masukkan pilihannya bisa 1 atau 2 sampai 5. Kemudian di sini ada game list, yaitu game choice dikurang 1. Kenapa gitu? Karena untuk array ataupun tempat menyimpan si nama gamenya itu dimulai dari 0. Tapi ketika kita menampilkan di perulangan ataupun di mainnya itu kan dimulai dari 1. Maka misal kita memilih gamenya itu nomor 1, yaitu Valorant. Terus sementara di game choice-nya itu di game list-nya itu Valorant ini sebenarnya nomor 0 ataupun 0 gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengurangi si game choice-nya itu dengan 1 biar bisa cocok ataupun bisa cocok indeksnya yang di game choice sama yang di game list. Jadi 1 kurang 0 maka 0. Jadi game listnya itu indeks ke 0, maka yang ditampilkan adalah Valorant. Nah, kemudian kita memanggil fungsi add user. Add user yang berisikan nama tadi yang sudah kita masukkan, namanya siapa, status plannya apa, free, premium, dan nama gamenya apa. Jadi yang 3 ini adalah parameter dari si fungsinya. Kemudian setelah keluar dari loopnya itu, kita lanjut tampilkan pesan bahwa apa yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu tekan enter untuk memulai sesi secara otomatis. Nah, ya, di situ ada 2, yaitu cin.ignore yang fungsinya itu kayak ketika kita tekan enter, user itu menunggu sejenak gitu. Nah, kemudian cin.get itu kayak menyingkirkan, kayak menghapus sisa newline dari enternya itu. Nah, gitu. Kemudian kita tampilkan cout memulai sesi otomatis. Kemudian kita jalankan fungsi run session dan monitor tetapi secara terpisah gitu. Jadi sebenarnya sesi ini tidak langsung dijalankan barengan tetapi terpisah. Gimana caranya? Yaitu menggunakan .join. Jadi sesi itu hanya akan dipanggil ketika menggunakan sintaks .join. Misal di sini kita ada thread runner run session. Maka nanti ketika kita ingin menjalankannya, kita perlu runner.join. Nah, di sini juga untuk menjalankan watcher gitu, kita menggunakan watcher.join. Nah, setelah run session dan monitor ini dijalankan, maka kita akan menampilkan history dari keseluruhan pemain yang telah memainkan game apa saja. Itu menggunakan loop while. Ketika selama historinya itu nggak kosong, maka kita tampilkan history yang berada di atas. Ini jadi di sini menggunakan stack history.top. Pemain yang terakhir kali, yaitu misal si A memainkan permainan Valorant dengan plan bla 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 premium gitu. Nah, terus kita tampilkan di sini namanya, terus statusnya apa, dan gamenya apa. Nah, kemudian terus itu diulangi sampai si
historinya itu kosong. Jadi fungsinya ini di sini menggunakan stack, yaitu mengeluarkan dari yang terakhir menjadi yang pertama. Nanti sampai stacknya itu bernilai sama dengan 0. Nah, kemudian setelah loopnya selesai, kita langsung cetak bahwa simulasinya ini selesai dan return 0. Jadi begitulah simulasi sederhana dari cloud gaming Nvidia GeForce. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami, kelompok 13, mengenai studi kasus struktur data untuk tugas ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.